dua tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Dan kita langsung aja masuk ke sajian utama kita yang paling ditunggu-tunggu. Ini ada drama terbaik di akhir pekan ya. Ada golnya John Stones, perusak cerita indahnya Arteta di injury time. Ini setelah 28 percobaan tembakan Man City loh. Ini kartu merah Trossard kira-kira fair gak kita tanya? Nah, sebelum kita bahas soal kartu merahnya dulu, Coach dan Mas Heru ngelihat game kemarin secara umum. Mas Heru dulu gimana coba? Yang selalu gue bilang orang luput dari Arsenal adalah how they defend. Ini tim defense-nya luar biasa, harus diakuin gitu. City butuh berapa? 28 tembakan? 28 tembakan. Akhirnya bisa menjadi gol. Itu kan gila loh, tim seperti City ngurung, bukan setengah lapangan lagi, seperempat lapangan gitu kan mereka kurung gitu. Tapi ya positioning pemain, semua mau bertahan. Ya emang nggak ada pilihan ketika lo bertanding dengan 10 orang. Mau nggak mau, lo bisa opsi tetap ngandalin Saka untuk counter, ya tetap bisa. Tapi yang diambil opsinya adalah bertahan. Bisa menjadi sebuah kemenangan kalau nggak terjadi gol itu. Apa yang dibuat oleh Arteta sudah benar pilihannya gitu kan. Tapi ya ternyata ya nggak cukup, apa ya namanya, nggak cukup beruntung. Akhirnya mereka kebobolan gol yang scrappy menurut gue ya, untuk menjadi sebuah gol gitu. Tapi dari sisi how they play, gimana mereka bisa mencetak gol pertama dengan memanfaatkan situasi, Calafiori tendangannya bagus, lalu mendapatkan gol kedua dengan set piece yang berulang-ulang dicoba terus sama Arteta dan diimplementasikan, dan pemain yang bisa melakukan itu kan textbook banget kan. Biasanya Ben White yang nutupin, kali ini tugasnya Martinelli. Cuma ngebelakangin doang, nggak ngasih ruang buat kiper untuk bisa naik, dan akhirnya itu menjadi gol. Jadi semua elemen yang membuat dia selama ini kayaknya nggak bisa ngimbangin Guardiola, kemarin ternyata dia bisa ngimbangin. Dari sisi nyerang, apalagi dari sisi defense. Kalau Coach sendiri Ya, secara gue nggak setuju, sama sekali nggak setuju sama Mario. Silakan, apa yang nggak setuju? City cetak shoot 28 gol itu lebih karena frustrasi, bukan shootingan yang terplanning. Peluang? Lah karena ketutup semua kan. Bentar Coach, Let me finish. City main itu jauh bukan City yang kita kenal. Nggak ada Rodri, nggak ada Kevin De Bruyne, itu parah banget City kemarin. Kelihatan banget zero, benar-benar zero kreativitas. Nyaris nggak ada true pass, nggak ada kombinasi. Bola di tengah itu bermenit-menit kiri kanan di bawah kepada juga crossing nggak jelas. Ini bukan City yang kita kenal. Justru mereka karena mereka frustrasi, ya udah shooting aja. Jadi kalau dibilang 28, wow shootingnya seolah-olah si Raya melakukan 28 save. Kan enggak big chance. Ya kan, exactly. Jadi apa artinya shooting itu? Nothing. Karena mereka frustrasi Karena Kovacic ke atas. nggak ada kreativitas, nggak bisa tembus dari sama defense-nya. defense Arsenal yang bagus dong. Gue nggak bilang defense Arsenal jelek kan? Nah, iya. Enggak, gue bilang enggak. Yang gue bahas soal City, yang lu bilang City main bagus lawan City. Kapan lagi Gue bilang City bisa kan cetak 28? Highlight gue memuji Arsenal defense-nya. Oh iya, defense Arsenal bagus, tapi itu justru karena City tidak ada kreativitas. Ini loh highlight-nya di situ, bukan hanya di defense Arsenal. Ya kan dia nggak bisa. Lu kebobolan 2 jadi nggak bagus-bagus amat dong. Lu kebobolan 2 gol jadi nggak bagus-bagus amat. Ya dong. Iya dong. Gol pertamanya whatever, tapi kan lu nggak bagus-bagus amat karena lu kebobolan 2. Kecuali lu clean sheet, baru lu bilang bagus defense-nya. Kalau Iya kan? Dan golnya kan bukan penalti. Fair kah Coach? Maksudnya dalam arti lu menghadapi City Loh, dengan striker gini. Lu main full bertahan, oke? Asumsi 11. Lu kan tinggalkan satu pemain di depan. Jadi sama aja sebenarnya. Mau 11 coba lu sekarang nggak ada, karena lu bermain dengan 10 orang, cuma satu pemain di depan ini nggak ada. Akhirnya lu nggak bisa pegang bola. Oke. Kalau lu main 11, ball position nggak kayak tadi. Bahwa defense Arsenal cukup bagus, I agree. Cuman nggak bisa karena 11 pemain. 11 lu bermain dengan 10 orang menunjukkan bahwa, dan terbukti di statistik ball possession itu cuma 10%.
ya kan? Babak kedua. Tapi kalau lu main dengan 11 orang, yang pemain depan ini minimal counter attack bisa nahan bola. Jadi defense-nya tetap sama, tetap 5 orang tambah 4. Nah, kalau soal selera apakah harus main begitu? Gue bilang enggak. Lawan City, Lawan siapapun, oke, nggak beda berarti ya. lawan siapapun nggak perlu main bertahan. Tapi Arteta lawan Spurs, lawan City, lawan terakhir kartu merah kapan lawan siapa ya? Game lawan Villa, Brentford. iya Villa kan? Brentford. Brighton. 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 Arteta pilih nggak menang juga kan? Kebobolan juga. Sekarang kebobolan juga. Jadi hebatnya di mana? Lu 2 kali bertahan, 2 kali dengan lu 2 kali kebobolan. Jadi nggak hebat. You have to choose another. Contoh, kemarin mereka sempat ngepres. Ngepresnya cuma 2-3 orang yang lewat lalu lawan City. Mending nggak usah ngepres kalian. Ngerti nggak? Tadi sorry gue potong. Tadi Koci bilang City frustrasi. Iya. Berarti Arsenal bersukses bikin Enggak, City frustrasi. karena City nggak ada Kevin De Bruyne, nggak ada Rodri, nothing, biasa aja. Oke. Bukan tim hebat. Yang supply Haaland siapa? Savinho Which is golnya. Iya, Bagus. karena Iya, yang lain kan nggak ada. karena ruangnya cukup kebuka untuk Iya, dia ngirim umpan. Tapi kan passingnya segala bagus. Habis kasus Savinho itu siapa yang berapa peluang Haaland dapat? Nggak Nggak ada. Kalau Haaland Nggak sendiri- ada, kalau exactly. Haaland nggak ada peluang. Kenapa? Karena nggak ada yang supply. Lu perhatiin deh, pada saat Haaland main cetak gol banyak, selalu ada Kevin De Bruyne. Kemarin nggak ada. Apalagi ditambah Rodri nggak hilang setelah menit ke berapa? I don't know. Ini ngaruh banget 2 pemain itu. Iya iya. Mas Aryo, sesimpel nggak ada Rodri ke De Bruyne atau memang Arsenal berhasil meredam dari tengah. Jadi aliran bola ke depan nggak ada serangan dari Haaland, karena Haaland kan biasanya kan dapat terupas enak dari Iya, tengah iya. kan. Nggak. Iya, untungnya Arsenal kebobolannya di awal. Lalu mereka fokus untuk lebih menjaga si Haalandnya itu. Semua bola yang ke Haaland sama sekali nggak ada shot lagi kan Haaland setelah dia mencetak gol pertama dengan posisi yang agak terbuka. Emang kemarin yang megang peran Doku tampil jelek. Abis. Banget. Sama Timber kena deh. Kalau si Savinho, gua rasa yang paling outstanding ya Savinho. Memang bukan City yang biasa kita lihat, tapi ini kan tetap City yang tetap bisa megang bola dengan begitu enak, yang bisa ngebuat pertahanan lawan itu dikepung. Tapi kan yang gue highlight kenapa Arsenal bisa sampai membuat City frustrasi, kan ruang tembak. Ya, Mereka ini- nggak dapat ruang tembak. Ini masalah perspektif aja. Justru gue bilang Arsenal memberikan ruang City untuk memegang bola, bukan karena kehebatan City. Karena kalau Arsenal berani ngepres tanpa De Bruyne dan Rodri, mungkin City nggak akan pegang bola sebanyak itu. Tapi ya gue balik lagi ya, kalau mereka kemarin nggak kebobolan, Belum sukses tentu kan? Arsenal bakal bertahan seperti itu. Enggak, sukses kan apa yang dimau Arteta. Iya. Kalau Ini hanya mereka detik nggak loh, kebobolan. Betul, Ini betul. detik- I agree. seconds away. Betul. Sukses menahan. Ini murni karena ketidakmampuan City untuk membuild sebuah set Serangan yang play. bagus. Karena nggak ada Rodri sama nggak ada Kevin De Bruyne. Itu ngaruh banget. Pasti iya betul. Iya. Dan faktanya adalah 2 kali bertahan, 2 kali lawan 2 kali kebobolan. Jadi apa gitu yang nggak bisa bilang berhasil juga dong. Kalau ya itu kita nggak bisa debat pendapat ya, karena itu apa namanya tadi? Lu nggak pernah lihat 10 lawan 11 yang 10 cetak gol. Oh iya banyak. Exactly. Cuman menang di Etihad itu kan sebuah Biasa aja, orang juga bilang menang di Liverpool Stadion Anfield buktinya kalah juga Iya, sama iya. Forest. Jadi, Please deh, nggak seistimewa itu. jangan percaya bullshit gituan lah. Nah sekarang kita Arsenal aja yang tolol nggak bisa menang di Etihad. itu mungkin gua Mas Aryo dan Koci bedanya di situ. Nah sekarang kita ke hal yang menjadi perdebatan soal kartu merah dari Trossard. Jadi kondisinya adalah ini menit udah Ini wasit emang anjing. Nah, dari itu yang gua awal. pengen dengar. Udahlah. Nah, Dia ini- dia ya apa namanya kasih red card pemain Arsenal paling banyak. Kan udah 7. Nah, ini edit time udah beres. sebelum ini bermain kan udah 6. Iya. Udah kelihatan ini wasit emang anjing. Apalagi ke Arsenal. ini additional time udah beres. Ya. Ya kan? Ada momen itu Trossard kelihatannya sih mau ngasih true pass ke Martinelli. Jadi dia ngelepas gitu. Nah, tapi dianggap delay untuk kick off lagi restart. Iya, iya. Apa yang kalian lihat? Mas Ari dulu boleh. Ya coba kalau dia nendang bolanya keluar, mungkin itu udah selesai. Tapi dia masih ke dalam lapangan kan, jadi Iya. bolanya still in play.
yang akhirnya membuat keputusan itu dia adalah mendelay. Gue pikirnya tadinya bukan keputusannya itu loh, keputusannya ngedorong itu. Menurut gue itu juga yellow juga. Itu pelanggaran. Iya. Oh, itu juga menurut lo yellow? Iya, gue pikir yellownya gara-gara itu. Sama, gue pikir juga Gua yellow pikir gara-gara itu. Begitu Oh, diumumkan oke. dia menendang, lah kok Delay. gini? Tapi ya kalau bolanya memang nggak keluar, itu kan berarti memang jatuhnya mendelay. Nah, iya. Dan menurut gua bodohnya Trossard kenapa melakukan itu? Udah tahu wasitnya anti Arsenal. Di luar Dan itu dia dah. udah punya kartu kuning Enggak, juga. Dan sudah terbukti kemarin si Rice dapat kayak gitu juga ketika dia ngebuang bola. Itu kan Ya, kecuali kalau kalau nama lu Trent Alexander Szoboszlai nggak dapet. Karena Ya karena itu Liverpool. Atau nama lu Doku nggak dapet juga Karena dia- kemarin karena dia bukan Arsenal. enggak. Kalau kita kan harus ngelihat konteks di setiap kayaknya beda deh kejadian sama ya. kondisi sama Rice ini dua tim. Even lu bicara konteks, delaying start kartu kuning, wasit lain memberikan di match lain gue lihat kuning karena delaying start. Iya, iya. That's okay kalau lu konsisten. Tapi enggak. kasus Doku, kasus Szoboszlai nggak Dan dikasih tim-tim lain juga. Iya. Kenapa bisa begitu? Dan gue kalau seandainya kartu kuning untuk ngedorong, gue masih bisa terima. Iya, iya. Beneran? Maksudnya kebodohannya si Trossard ya dua, satu lu ngapain di posisi nggak berbahaya kan? Ya kalau itu bener. Dia melakukan itu udah kuning. Menurut gua tuh udah kuning. Gue pikir kuningnya itu. Lalu dia nendang bola, udah terbukti lu menendang bola, udah bakal kena kuning. Lu udah kena kuning sebelumnya, ngapain lu melakukan itu? Menurut gue itu kebodohan dia. Ya, Maksudnya kan Trossard tolong. dia mengambil risiko untuk melakukan itu. Bisa menjadi iya atau bisa menjadi enggak, 50-50. Tapi kan kenapa lu masuk ke Ngasih alasan wasit buat ngasih. Iya, Iya. kalau nggak nendang itu kan lu Lu nggak ada Lu alasan udah wasit tahu wasit udah anti lu kasih makan. Jadi makan sama Lebih dia. hati-hati. Iya, itu kan yang bodohnya Trossard kenapa melakukan itu Ya, gitu. kalau terus bodoh nggak heran. Walaupun menurut mungkin gua dia itu. punya alasan lain, mungkin dia Walaupun pengen kalau berlepas ke ngelihat Martinelli, ke alasan seluruh mungkin ada. seluruh Konteksnya. itunya wasit, ya kan gol pertamanya si Arsenal kan juga diprotes juga kan karena dia nggak posisi kayak gitu. Ya walaupun akhirnya butuh banyak Enggak, sequence gol untuk pertama menjadi itu gol. nggak ngerti kenapa mereka protes. Yang mana nih? Yang Walker belum mundur. Iya. Terus karena nunggu Walker. gue nggak ngerti kenapa mereka protes. Oh, Nggak, yang pertama. Bukan. jaraknya sudah oke. Bukan, jaraknya kan jauh. Jaraknya jauh terus dia manggil. Walker udah mau ke posisi dia kan, dipanggil. Sini lo. Oke, dia maju kan jadi kosong posisinya. Dia pikir setelah wasit manggil dia, meneruskannya akan menunggu dia balik ke posisinya. Tapi kan wasit terserah dia dong mau niup apa enggak. Tapi si Guardiola kan marahnya kenapa pemain lu nggak buru-buru ke posisi lu. Guardiola cukup ngerti kenapa si wasit akhirnya memberikan keputusan untuk lo boleh memulai bola. Toh si Walker juga udah balik lagi ke posisinya Cover dan Martinelli. eksekusi golnya Iya. memang bagus. Dan nggak Jadi ada apa yang perlu diprotes? Karena belum mundur tepat waktu. Iya, menurut versinya mereka kan seperti itu. Bukan lah. Ya, Enggak lah. ya itu. Nah, selain dua hal tadi apa lagi kira-kira nih wasit Michael Oliver Enggak, justru ini? dia bikin dua kesalahan, harus dikasih kartu kuning pada saat pelanggaran, nggak dikasih kartu kuning justru untuk nendang, tambah lucu lagi. Tapi ya gue setuju juga gobloknya Trossard. Ya. Cuman yang pertama itu juga nggak layak kuning. Cuman susah lah, udah dia tuh punya track record anti Arsenal. Dan gosipnya Mas Aryo mungkin bisa dikonfirmasi. Dia pernah dapat debut dari Manchester City untuk ngewasit di Saudi. Ya Lihat. semua bukan dia Bukan doang. dia doang banyak. Itulah Iya, City salah dengan satunya dia. Iya. Itulah City dengan 115 bridge nggak diapain kalau nggak bubarin itu FA kalau nggak dapat sanksi. Kayaknya nggak dapat. Emang deh. wasit nggak Kayaknya boleh bersih. nggak boleh cari duit kan boleh dong. Tapi Iya. dapat dari City boleh. Bukan Kan yang dari bayar City, Enggak. yang undang Untuk kan yang undang kan undang. Uni Emirat Arab yang undang. Iya, tapi Yang kan undang afiliatnya sama Dubai. City. Nggak harusnya nggak boleh itu. Iya dong. Side job boleh, Iya, tapi side job, nggak tapi affiliate. nggak dari klub yang main di Bukan dari IPL. City. Aduk loh Abu Dhabi Dari Investment City. Group. Iya loh. Ya nggak masalah dong, masuk mengundang nggak boleh. Ya, tapi kan kelihatan ada. Lu pernah dibayar sama orang kayak wah inilah Enggak, Yang itu yang enggak salah lah. siapa? FA. Bukan Abu Dhabi, bukan wasit FA anjing itu yang Iya, salah. Kelihatan. Nah, Ya jadi- dong, lu harus ya. bikin aturan yang di situ nggak boleh. Ya sama kayak Tonali atau si Tony kena sanksi, ya, aturannya lu nggak boleh betting di klub lu sendiri. Gue tau alasannya Coach. Sekarang tuh GMOL udah beda sama FA. Udah jadi brand sendiri dia. Ya, sama-sama PT. sampah lah. Kalau tadinya kan FAS itu di bawah FA. Ya. Jadi duit tuh ke FA. Sekarang tuh sendiri dia badan. Iya, Jadi ya mereka badan perlu tetap aja. Lu lihat tiap minggu kayak tai itu wasit Inggris. ada yang diperdebatkan juga waktu gol Gabriel, Martinelli katanya ngeblok si Nggak ngeblok. Ederson. Itu gimana? Martinelli berdiri, emang ada aturan pemain nggak boleh berdiri di situ.
Kalau menghalangi kiper Nah, itu nggak boleh. betul. Tapi kan kemarin kan ada VAR-nya juga kan. VAR-nya itu melihat bahwa bolanya itu tetap terlalu jauh untuk dijangkau oleh Ederson. Kalau bolanya mungkin dalam area jangkauan, pelanggaran seperti itu atau nutupin blocking kiper itu akan menjadi sebuah pelanggaran. Biasa itu menjadi sebuah pelanggaran. Cuman kan bagusnya dan jagonya Arsenal manfaatin bukan lubang ya apa ya taktik ini itu bisa emang taktik. mereka bisa manfaatin untuk menjaga, pokoknya lu pastiin dia itu nggak bisa bolanya itu Menghalangi nggak lah. dari situ. Tetapi nggak ngeblok. Lu sama kayak di basket kan ada juga. Lu berdiri di depan pemain atau lu menghalangi. Kalau berdiri boleh-boleh aja, di futsal sama. Iya, pick and Cuman Dia- kalau ini iya. kan di kotak kecil itu kan areanya punya kiper. Jadi apapun yang menghalangi dia, ngeblocking dia itu kan Nggak boleh, itu Iya, pelanggaran. iya, menjadi Nggak ada yang pelanggaran. Jadi ngeblok. clear ya bukan pelanggaran itu ya? Ya bukan lah. Iya, tuh yang- Itu sering terjadi kok, Iya, bukan sekali dan bukannya Tapi kalau dengan bolanya Arsenal. dekat sama Martin masih Ederson, reach-nya Ederson. Iya, Nah, itu baru, dia iya. bisa pelanggaran. Jadi. Oke. Sayang ya, coach dan juga Mas Heru dan Nesa juga bahwa pertandingan sebagus ini justru headline-nya adalah wasit gitu, Wasit, sayang iya, banget bener. gitu. Biasa. Nah, sekarang kita ke City karena kita bukan medianya Arsenal. Nah, sekarang kita ke City. Apakah tanpa adanya Rodri dan De Bruyne, Savinho sekarang yang pemain jadi paling Enggak lah. penting? Enggak, belum. Enggak lah. Jauh lah. Oke. Justru yang gue pengen lihat yang harusnya menggantikan itu Gundogan sama Bernardo Silva. Ah, oke. Tapi dua-dua juga tenggelam. kemarin jelek Gundogan. Be- Silva masih ada lah. tapi Gundogan dapat shoot bagus di awal tuh. pertama doang. Bernardo Silva itu kayak Bruno Fernandes dua Gua mau ngomong gitu lagi. 2.0. Mendingan Jadi Bruno protes tapi aja kerjanya nyalain ini dibanding-banding sama Liverpool, kocak ini Enak banget pemain tuh orang. ya, Portugal lah biasa lah. Nah, sementara dari Arsenal Calafiori. Udah nih, sekarang back kiri Calafiori udah nggak tergantikan, Timber di kanan kayak begini terus. Ya, itu udah the best option itu. Cuman yang masalah kan ya depannya, tengahnya. Tadi yang bertanya Havertz bisa ganti Odegaard, Yes. definitely it's a no. So who? Harusnya kan Trossard. Enggak, harusnya tusuk gigi. Kangen dong coach sama tusuk gigi. Enggak, itu tololnya Arteta nggak bisa ngelihat pemain, enggak. Iya. Ngerti enggak? Kalau kondisi sekarang? Trossard lawan Spurs itu juga ditaruh di 10. Ya di penggantinya hancur-hancuran. Nggak bisa, lu nggak terlalu over value seorang Trossard. Trossard ini bagus main sebagai super sub, cetak gol udah, that's it. Sama kayak Nunes. Starter 1-2 bagus oke. Iya. Tapi in the long term susah Enggak, juga. kualitas segitu. Tapi kan itu faktanya Arteta, nggak bisa ngelihat pemain. Oke. Martinelli dimainin terus, ya iyalah lu nggak beli penggantinya, mau nggak mau dimainin terus. Kalau gue jadi Arteta kemarin jadi yang 11 yang diturunin akan gue turunkan juga, karena lu nggak punya pelapis. Nah inilah yang selalu gue kritik, kenapa lu nggak beli pelapisnya? Dan apesnya dia kan nggak ngira juga pasti dong Odegaard bakal cedera kan. Pasti. Odegaard cedera. Enggak, lu Harus tuh dipersiapkan tolong. sih, di dipersiapkan internasional tapi in the same time lo ngelepas juga kan Smith Rowe. Iya. Di Fulham lumayan ternyata kan dia. Nelson juga. Iya, Enggak, yuk, enggak. Lu harus Paling sebagai nggak ada- pelatih hebat, lu ada harus opsi. siap-siap untuk worst scenario. City punya Bernardo Silva, Gundogan yang bisa menggantikan Kevin De Bruyne. Arsenal nggak punya. Liverpool nggak punya playmaker, makanya semua bisa menggantikan. Dan play tanpa playmaker. Kasih peran pemain lainnya, wingbacknya, wingernya, sehingga dulu nggak tergantung sama playmaker. Sekarang sistem tidak berubah, pemain penting hilang, lu hanya gantikan pemain. Sistemnya nggak berubah. Iya opsinya. Terus cuman- lu masih dukung Arteta, belum parkir bis. Padahal kalau main pakai Opsinya winger cuma lumayan dua bisa. itu. Coach. Ini Exactly. enggak tengah terus. Iya. Itu gue pernah bilang juga tuh. Gimana Mas Aryo? Ya opsinya kan perubahannya cuman antara lo double gelandang bertahan apa enggak itu aja kan. Satu partai sendirian atau partai sama Jorginho sebagai double itu emang lu ngakalin nggak ada Odegaard ya gimana gitu kan. Yang dengan Nah, materi itu salah siapa? Latih lah kalau itu sih. Ya kan lu nggak bisa bilang oh dia nggak akan cedera. Ya nggak, ya kan kok kebetulan dia cedera Ya, dan you juga have to be prepared Smith Rowe untuk- di Lego juga. Lu harus lebih prepare untuk hal kayak begitu. Karena tahun lalu Arsenal bisa runner up dan tahun sebelumnya murni karena Saka, Odegaard nggak pernah cedera. Koci kalau gitu Dan Pep Saliba. Sorry Koci, gue nanya kalau Pep Guardiola udah prepare kalau kayak dibilang Rodri Prepare, cedera. iya. Berarti nggak ada Ada alasan Gundogan, PDB sama ada Rodri. Bernardo Silva, Oke. Kovacic gantiin, tapi kualitasnya kan beda.
kasusnya beda. Kalau Guardiola kan Iya. selalu satu Kasusnya posisi kan beda, dua tapi orang. mereka punya begitu banyak pemain yang bisa membuat perbedaan. Dan itu Arsenal nggak punya. Kecuali lu mempertahankan tim bersama Calafiori, mungkin mereka bisa memberikan nilai tambah. Calafiori bisa nyerang, bisa shoot, Timber bisa nyerang, bisa shoot. Yang kedua pemain kan paling konsisten kemarin. Paling bagus. Bukan Gabriel. Walaupun Gabriel pun nggak jelas. Walaupun dia bagus, cetak gol. Bagus lah. Iya, setuju. Itu kan salah dia juga. Dia yang harus Iya, karena- cover Haaland. Iya. Dan kalau soal sendiri Havertz kayaknya udah pasti Havertz itu udah mentok. party Rice dan juga Iya, Havertz udah kan di next mentok. game Itu kan stupid gitu loh. Lu you don't buy any pemain tengah penyerang kreatif whatever. Nggak dibeli sama sekali. Dan justru itu kritikan gue. Terus lu bilang Arsenal mau juara, gue mau lihat Arsenal juara nggak. Apalagi sekarang kan ditambah satu senjata lagi. Parkir bis. Ya, Oke. Ini kan bukan Arsenal yang kita kenal. sangat. Tujuan lu merubah strategi apa? Jangan kebaca lawan. Curi point kan? Curi point. Tapi 2 kali mereka main dengan 5 back, 2 kali lu cuma dapat 1 poin. Apakah berhasil? Enggak. Karena pemain Arsenal itu tidak punya karakter untuk bertahan. Ofensif ya. Mendadak lu suruh bertahan. Emang pelatih ini kepinteran. Tapi gue tetap ngelihat positifnya sih. Dari cara bertahan Kan Arsenal. gue bilang ujian Arteta 3 game kemarin. Iya, 3 game itu kan. 1 lawan Spurs, Atalanta. 1 lawan Atalanta, 1 lawan City. Dia bisa keluar dari situ tanpa kalah. Gue bilang sebuah hal keberhasilan. Menang lawan Spurs. Kenapa lu harus apa hebatnya menang lawan Spurs? Kan lu bilang nggak ada Odegaard tuh bakal pengaruh juga. Nah, buat emang mereka. Spurs hebat. Ya lumayan lah Enggak. nyulitin banyak Gua hanya tim. bilang menang seri lawan City. Dapat 1 poin lawan City oke, karena nggak ada Odegaard. Ternyata gue nggak bisa tahu juga kalau Rory cedera, ya dong. Tapi kalau sistemnya nggak bertahan, gue rasa lawan Atalanta itu bisa menang. Karena Arsenal itu DNA-nya itu udah menyerang. Siapapun pemain masuk udah diajar untuk menyerang. Mendadak lu suruh bertahan, walaupun lu bermain dengan 5 back, 3 center back, ya kan, ditambah 2 winger. Lawan Atalanta lumayan ofensif lah. Ya kalau lawan Atalanta emang satu tim fakta karena nggak ada yang ngatur. Ya pokoknya 3 pertandingan itu nggak kalah, bahkan menangnya lawan Spurs. Menurut gua sebuah hal yang positif. Yang gua anggap ketika lo nggak ada si Rice sama si Odegaard, ini akan mempengaruhi besar. Lu hanya menilai dari bisa- hasil. Ya, kalau dari pokoknya hasil kan lu bener. 3 pertandingan itu. Iya pokoknya dia kalau bisa dari lewat. hasil bener, dari permainan enggak. Weekend kita bisa dapat jauh lebih banyak kalau lu berani menyerang. Lawan Atalanta, Spurs. Lawan Spurs itu kan gol jatuh dari langit, please deh. Gabriel? Iya. Iya, gol yang set piece yang mereka Gol jatuh dari langit atau emang udah dilatih? Dia kan nggak selalu berhasil. Emang dalam setahun berapa kali Gabriel cetak Ya, gol? yang jelas dari 12 September 15. 2022 dia paling banyak bikin gol center back. 22 kan? 2022. Iya, paling banyak itu berapa? 25 gol. 25 gol. Center back-nya. Center Oke. back-nya 15 gol. Ya center back kan 15 gol. Itunya- Terus end up-nya di mana? Kan ada yang salah. Kalau center back lu bisa cetak gol 15 gol, itu kan sebuah nilai tambah. Iya, value Bukan sebagai main senjata. Jadi ada yang salah dengan main senjata lu. Kenapa lu nggak beli striker kalau lu udah tahu begitu? Based on your data. Ya. Iya dong. Kan Jadi- logikanya gampang. Bukan simpel bahwa lu di depan lu berantakan, lu cari cara lain buat bikin gol Iya. lewat set piece. Nggak dari belakang juga. Tugas center back itu bertahan. Kalau dia bisa cetak gol itu bonus. Ya, walaupun di era modern Iya. sekarang back juga sering banyak bikin gol ke depan. Nggak sesering-seringnya back, tetap minoritas. Oke. Nah, jadi kemarin waktu menghadapi City sendiri Arsenal menunjukkan level yang berbeda dengan City atau sebenarnya? Enggak, Arsenal katro juga kemarin. Nah, itu dia yang gue pengen dengar. Bahwa katro coach ya. Ya iyalah. Karena Artetanya mungkin katro Musim ini Arsenal main katro 5 match. sejauh ini. Ya. Orang lihat cuma menang-menang. Enggak, menangnya kayak apa? Lawan City yang nggak ada Kevin De Bruyne, Rodri selama 1 babak lah bisa dibilang itu. Ya, you have to win this game. Simple. Iya. Tapi waktu gue pengen coba kenapa memilih bermain bertahan. Waktu di Liga Champions tahun lalu Madrid memilih untuk bertahan waktu lawan City sampai akhirnya Level lu bukan Madrid, my friend. Lah bukan City dipaksa bertahan, Madrid memilih untuk bertahan Iya. sampai akhirnya adu penalti. Iya. Emang menghadapi Enggak, bukan City. adu penalti.
Madrid dipilih bertahan karena Madrid Counter. punya pemain yang counternya luar Counternya biasa. bagus. Ya, Arsenal Level lu bukan Madrid. Lu lihat 3 pemain Madrid depan sama 3 pemain Arsenal ya jauh lah. Tuh, sama Martinelli. Please deh. Cuman itu bahwa itu kan dipakai Enggak, juga. itu bukan apple to apple. Itu perbandingan tolol lah sorry to say. Ya, cuman paling nggak mungkin ini dicoba untuk sama Arteta bertahan. Nggak bisa, gimana sih lu? Lu tidak bisa mencoba-coba sesuatu yang nggak ada di DNA lu. Iya. Ibarat gini, Justin orang tahu sebagai komentator bola, mendadak gue suruh jadi komentator masak. Nggak bisa. Mungkin yang nonton 500.000, tapi tetap is not me gitu loh. Ngerti nggak? Iya. Nah ini yang gue nggak ngerti, nggak paham. Kalau seandainya, seandainya Arteta mempertahankan itu, lu harusnya juara dong. Iya. Karena lu merubah sistem yang tahun lalu runner up. Masa lu merubah sistem dari runner up jadi rank 3? Lu merubah karena lu pengen lebih baik improve. dong. Iya kan? Mungkin Arteta ngelihat yang 500 ribunya tadi kali kan tetap achieve. Ya justru itulah tololnya based on data. Iya kan dia Nggak- mengubah ngerti something. nggak? Ya. Lu merubah something Ngapain? yang melawan jati diri lu. Dan 2 match terbukti. Gue mau lihat berapa match lagi lu main parkir bis. Gue rasa tergantung lawan sih. Tergantung lawan, tergantung materi. Brighton itu sehebat apa sih, jebol juga kok. Ya balik lagi deh, lawan Spurs. Ya lo butuh Spursnya bertahan. itu yang tolol, please Coba, deh. gimana Spurs maksudnya? is Enggak. Spurs. Enggak juga lah, Spurs tetap bagus lah, tetap bisa nyerang, tetap bisa bikin gol. Bisa nyerang tetap iya, semua tim nyulit- bisa nyerang, cetak nyulit- gol is different cake. nyulitin lawan dan nggak mudah juga kan Ya. lo lawan Spurs. Ternyata lo bisa menang dengan strategi yang emang disiapin sama Arteta. Kemarin seperti itu. Lawan City, kan gue bilang tinggal berapa detik sih Ya. dari kesuksesan lo mendapat 3 poin dengan skema yang lo atur. Kalau kalau lo tetap nyerang, kan tetap lo ngambil risiko. You Kalau have to win this game. Kalau Betul. lu udah Kan- kalau udah merubah sistem lu. kalau lo mau opsi menyerang, kalau lo kena counter menjadi gol juga kan bisa juga. Iya, seperti kayak bisa gitu. juga lu cetak gol ketiga. Iya kan tetap ada 50-50. Ya dia iyalah. udah ngambil. Nah, udah sekarang ngambil lu risiko. bertahan jebol juga kan realitanya. Ya kan, 2 match beruntun. Akhirnya kan golnya kan tercipta ketika tinggal berapa detik. Kalau itu nggak tercipta gol, Ya. selesai menang. Dari situasi kan? yang Iya, dari situasi yang dia ngambil. Kali ini gue mau ngambil pendekatan seperti ini. Oke. Dan gue Maka dari itu kita lihat karena 2 kali pendekatan seperti itu lawan Brighton sama itu 2 kali nggak menang. lawan Brighton emang defensif. Kartu Benar, merah gitu, kan? kartu merah, Parkir dia bis langsung juga masukin, kan? masukin back tambahan, Iya. Bior apa siapa gitu. Oke, gimana menurut Jebret Tim? Apakah Arsenal ini katro justru dengan memilih bertahan saat menghadapi City atau justru ini Arteta masterclass hampir mendapatkan kemenangan walaupun dalam beberapa detik harus sirna 3 poin di Etihad. Halo Jebretin. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.